Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas proteksi radiasi yang didasarkan dari materi IAEA. Saya perkenalkan, nama saya Nasrin Liza dengan NIM 246090 3011 002. Poin pembahasannya, yang pertama, untuk memahami prinsip dasar proteksi radiasi. Yang kedua, mengetahui praktik proteksi radiasi. Dan yang ketiga, memahami standar keamanan radiasi sesuai IAEA. Tujuannya memahami kebutuhan perlindungan radiasi, mengenal rekomendasi ICRP, memahami prinsip dasar dari justification, optimization, dan limitation, dan juga mampu menerapkan prinsip dasar ini di lingkungan radioterapi. Nah, dari rekomendasi ICRP itu ada beberapa laporan yang dikhususkan untuk radioterapi, yaitu ICRP 33, 44, 60, 73, 76, dan 86. Dasar dari penyusunan ini berdasarkan dari IAEA di Basic Safety Standard. Kemudian, asas radioterapi dan proteksi radiasi yang harus kita ketahui itu ada 3. Yang pertama ada justifikasi, yaitu praktik yang dilakukan dan juga manfaat itu harus lebih besar daripada risiko yang ditimbulkan. Kemudian yang kedua ada limitasi, yaitu batas dosis yang didapatkan itu harus mencegah risiko yang tidak dapat diterima oleh pasien. Dan yang ketiga adalah optimasi, yang mana paparan itu harus optimal diberikan kepada pasien dan dijaga serendah mungkin dengan mengacu pada prinsip ALARA, as low as reasonable achievable. Nah, pentingnya perlindungan di semua level dosis. Di sini didasarkan pada hipotesis linier tanpa ambang atau linier LNP. Kemudian semua dosis sekecil apapun itu pasti berpotensi menimbulkan risiko. Nah, dari itu di sini kita diharapkan untuk meminimalisir dampak dosis yang ada pada radioterapi. Kemudian efek deterministik dan stokastik, yang mana deterministik sendiri adalah adanya ambang dosis dan juga keparahan meningkat dengan dosis. Sedangkan stokastik sendiri adalah tidak ada ambang dosis, tetapi probabilitas akan meningkat dengan dosis. Kemudian organisasi yang mengatur ICRP, di sini ada International Commission on Radiological Protection atau ICRP, yang mana organisasi ini didirikan pada tahun 1928 dan bekerja sama dengan WHO, IAEA, dan juga ICRP. Dan dari ICRP ini, dari organisasi tersebut itu mengeluarkan rekomendasi melalui jurnal Annals of the ICRP. Selanjutnya, prinsip ALARA, as low as reasonable achievable, yang mana prinsip ini diharapkan kita menggunakan dosis yang serendah-rendahnya, tapi manfaat yang didapatkan itu harus maksimal. Dan ini adalah metode reduksi atau metode pengurangan waktu. Itu. Yang pertama, dari time, yang mana kita harus mengurangi lama paparan yang ada yang dipaparkan kepada pasien. Kemudian ada distance atau jarak, yaitu memanfaatkan hukum kuadrat terbalik. Jadi jaraknya semakin jauh berarti dosisnya semakin kecil, tapi jaraknya semakin dekat dosisnya semakin besar. Kemudian shielding atau perisai, yang mana kita harus menggunakan bahan pelindung atau bunker yang aman. Selanjutnya, optimasi pada pasien. Di sini
Untuk distribusi dosis itu juga harus optimal, dosis ke organ sehat juga diminimalkan, dan juga pencegahan kesalahan dan paparan itu yang tak sengaja adalah sangat penting, atau kita biasa sebut dengan OR, organ at risk. Kemudian faktor yang ada dalam optimasi, kita harus memperhitungkan sumber daya dan kondisi lokal. Kemudian reasonably achievable, yang berarti efisien dan realistis secara ekonomi dan teknis. Kemudian prinsip waktu dan jarak, di sini ada dosis itu sebanding dengan waktu dikalikan laju dosis. Yang mana dosis adalah 1 dibagi jarak waktu. Nah, kita bisa analogikan seperti penggunaan pincir panjang dan ruangan berjarak itu aman. Selanjutnya adalah shielding atau perisai yang dilakukan saat konstruksi ruangan. Dan shielding ini biasanya terbuat dari bahan yang tebal seperti timbal, beton, atau baja. Dan juga tidak dapat digantikan oleh APD, alat pelindung diri pada energi tinggi. Sekarang paparan eksternal dan internal itu maksudnya bagaimana? Yang eksternal itu adalah paparan yang berasal dari sumber di luar tubuh, misalkan dari sinar X atau linek. Nah, kalau paparan internal itu akibat dari inhalasi, konsumsi, atau injeksi dari bahan radioaktif. Jadi itu tidak membutuhkan modalitas lain. Dan kemudian perlindungan itu juga bergantung pada jenis paparan, karena untuk paparan eksternal dan internal itu memiliki cara untuk perlindungan yang berbeda. Dan selanjutnya adalah ringkasan dari surat tadi. Perlindungan radiasi itu bertujuan untuk mencegah efek deterministik dan meminimalkan resiko stokastik. Kemudian prinsip justification itu justification, optimization, limitation harus diterapkan pada semua kegiatan radioterapi. Oke, lanjut ke base safety standard. Tujuan pembelajarannya yaitu mengenal terminologi dan konsep dari base safety standard, menerapkan prinsip BSS dalam lingkungan radioterapi, dan juga memahami pentingnya standar internasional dalam praktik. Selanjutnya untuk latar belakang dari BSS, ini IAEA bertujuan untuk meningkatkan kontribusi energi atom bagi perdamaian dan kesehatan, dan juga memiliki mandat untuk menetapkan standar keselamatan dan untuk melindungi kesehatan serta lingkungan. Jadi untuk sejarah dari pengembangan BSS, itu BSS adalah pertama kali diterbitkan pada tahun 1962 dan juga pernah direvisi beberapa kali. Dan juga BSS ini disponsori bersama oleh FAO, ILO, OECD, WHO, WHO, dan IAEA. Versi resminya itu diterbitkan pada tahun 1990. Nah, tujuan dari BSS itu menetapkan persyaratan dasar perlindungan terhadap radiasi xenon, kemudian diterapkan dalam semua aktivitas yang melibatkan paparan radiasi, dan juga disesuaikan dengan kondisi nasional dan sumber daya lokal. Dan di sini ada 3 terminologi penting yang harus kita ketahui. Ada 4. Nah, yang pertama authorization, yaitu registrasi atau lisensi sumber radiasi. Kemudian license atau registrant, pihak hukum yang bertanggung jawab atas keselamatan. Kemudian yang ketiga adalah practice atau aktivitas manusia yang menimbulkan paparan baru. Dan kemudian ada intervention, tindakan untuk mengurangi atau mencegah paparan. Dan batas dosis yang ditekankan di BSS ini untuk pekerja radiasi adalah 20 milisievert per tahun dengan rata-rata 5 tahun. Dan juga 50 milisievert pada 1 tahun. Kemudian untuk masyarakat umum itu 1 milisievert per tahun
dan juga 5 milisievert dalam keadaan khusus. Kemudian untuk verifikasi keselamatan, di sini yang pertama ada penilaian keselamatan yang dilakukan setiap tahap dari desain sampai operasi. Kemudian monitoring dan kalibrasi berkala dan juga dilakukan pencatatan hasil pemantauan dan kepatuhan terhadap Selanjutnya, persyaratan manajemen yang harus dipenuhi adanya safety culture, sikap pekerja yang mengutamakan keselamatan, quality assurance, jaminan mutu perlindungan aviasi, human factors, pelatihan, prosedur dan desain ergonomis, qualified expert atau dari ahli fisika medis, dosimetri, serta pemeliharaan. Dan kewajiban dan tanggung jawab yang harus ditekankan di sini, yang pertama ada lisensi yang bertanggung jawab atas perlindungan keselamatan, kemudian memastikan hanya praktisi medis yang berkompeten dan boleh melakukan paparan medis, serta pemerintah wajib memiliki otoritas regulasi dan infrastruktur keselamatan. Kemudian untuk teknisnya, di sini security offshores, mencegah kehilangan dan penyalahgunaan sumber, yang defense in depth, lapisan perlindungan fisik atau procedural, kemudian good engineering practice atau desain yang mengikuti standar internasional. Dan di sini untuk jadwal dalam best safety standard itu yang pertama ada exemptions, kemudian dust limits, kemudian dari level 3 sampai 6 itu tingkat panduan dan tindakan intervensi. Dan untuk lampirannya di sini ada pada bab occupational exposure, yang kedua medical exposure dan public exposure. Dan ringkasan dari materi kali ini, Best Safety Standard memberikan kerangka kerja global untuk keselamatan aviasi. Dan yang kedua, mendorong penerapan justifikasi, limitasi, serta optimasi. Baik, sekian penjelasan materi terkait proteksi radiasi dan Best Safety Standard. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.